Hai Sobat Pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ikuti kegiatan saya di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Ngapain aja sih hari ini? Yuk ikutin. Ya, ini adalah perjalanan saya dan teman-teman beserta suami saya tentunya menuju ke Desa Marparan. Oke Sobat Pembelajar, kita udah sampai di Sreseh. Nah ini sebenarnya kalau menuju ke Desa Marparan itu kita harus nyebrang sungai. Desa Marparan ini terisolir, jadi warganya, masyarakatnya itu kalau memerlukan produk atau apa, mereka harus menyeberang sungai ini. Dan sungai ini salah satu moda transportasinya ya perahu ini. Dan perahu ini harganya sangat murah sekali Sobat Pembelajar. Harganya itu 5.000 PP gitu. Tapi ya karena memang ini ada cerita ya, karena memang salah satu-satunya moda yang ada di sini hanyalah perahu ini. Sempat pada waktu itu ada yang sakit gitu kan. Dan di sekitar sini jauh dari rumah sakit. Kalaupun ada di Sreseh itu adalah puskesmas gitu ya, atau bukan rumah sakit besar gitu. Sehingga karena ini perahunya ini nggak selalunya ready gitu kan, nggak selalunya standby, dan akhirnya yang bersangkutan tidak tertolong gitu ya. Oke. Welcome to Desa Marparan, dan ini kita akan bertemu dengan enumerator yang ada di sana. Ada Mas Rafsan, ada juga Kang Ali yang akan kita interview sebagai salah satu petani garam muda di Kecamatan Sreseh, Desa Marparan ini. Wow, kalau kalian perhatikan di kanan kiri ini banyak sekali gunung-gunung garam. Dan mereka ini sebagian masih tradisional. Jadi mereka mengandalkan panas matahari. Kemudian sebenarnya ada teknologi ya, kalau kalian perhatikan di situ gunung-gunungnya ini ada yang ditutupi dengan jerami, itu yang tradisional. Ada juga yang udah pakai terpal plastik gitu. Nah sebenarnya yang diinginkan dari dari juragan, mereka memanggilnya juragan. Jadi juragan itu semacam tengkulak yang menghubungkan petani dengan pabrik garam gitu ya. Kalau Desa Marparan ini garamnya dijual ke Pasuruan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari peta, Desa Marparan ini sebenarnya dekat banget sama Pasuruan, dan di sana itu banyak sekali pabrik gitu. Sebenarnya dari pabrik ini mereka menginginkan garam yang bersih, garam yang bening, yang putih, dan itu bisa dihasilkan dengan adanya terpal gitu. Tapi karena terpal itu mahal banget, jadi kalau katakanlah warga punya 1 hektar gitu ya, itu perlu sekitar 40 jutaan. Kan mahal banget bagi petani tambak gitu. Nah, di sini banyak sekali dan di sini banyak sekali juragan yang memberikan fasilitas itu. Jadi mereka itu kayak, oke, kamu nggak usah bayar dulu, nanti dibayar terpal ini ketika kamu udah panen. Tapi karena seperti itu kan, jadi petani tuh kayak terikat gitu kan, sehingga harga itu sangat ngikutin harga juragan. Dan kalian tahu nggak sih, jadi 1 sak garam gitu ya, garam laut itu 1 sak dengan ukuran roughly 50-55 kg itu harganya kalau yang tradisional cuma Rp15.000. Kalau yang sudah pakai terpal, teknologi terpal itu Rp20.000. Jadi kita menyebutnya sebagai garam yang agak modern gitu ya. Tetapi sebenarnya 15.000, 20.000 itu adalah harga-harga yang sangat rendah bagi mereka. Pernah suatu ketika mereka itu mendapatkan harga sampai 200.000 per 50 tadi itu ya, per 50 kilogramnya. Dan mereka itu sampai beli barang-barang, beli sepeda motor baru, beli apa, bangun rumah atau apa gitu. Saya berdiskusi dengan narasumber yang ada di Desa Marparan. Ini ada hal yang sangat menarik di sini, bahwa pada suatu ketika para petani garam ini mencoba untuk dalam tanda kutip menimbun ya. Bukan arti menimbun sesungguhnya, tapi nunggu harga jual garam itu naik. Sehingga mereka biarin aja, kan garam itu bisa bertahan sampai tahunan ya kalau dibiarin di jerami tadi atau diterpal kayak gitu. Nah, mereka nunggu harganya mahal baru dijual.
Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Harganya malah jatuh gitu ya. Kenapa jatuh? Karena ternyata dari pihak pabriknya kok nggak ada petani yang jual garamnya. Akhirnya apa? Para pabrik ini impor. Kemudian selanjutnya di Desa Marparan ini, selain mereka bertani garam itu, kalau bertani garam itu kan tergantung musim. Kalau lagi suasana cerah gitu ya, panas gitu, ternyata itu ada berkah bagi para petani garam. Kalau mungkin saya tinggal di Surabaya, panas, cuaca panas yang panjang kemarin itu gerah banget di Surabaya, dan rasanya pengen cepet-cepet segera untuk hujan gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah berkah bagi para petani garam, terutama di Desa Marparan itu. Jadi ketika kemarau panjang, mereka akan terus memproduksi garam sebanyak-banyaknya karena garam itu awet gitu ya. Nah, tetapi pada waktu musim hujan, mereka alih profesi, bukan menjadi salah satu enggak, tapi mereka menggunakan lahan garam tadi untuk budidaya ikan bandeng. Menarik kan? Nah, yang lucu di sini bahwa mereka mengaku bahwa bandengnya itu katanya dibiarin aja gitu, dan mereka udah makan apa unsur hara yang sudah ada di situ dari bekas-bekas atau sisa dari tambak garam gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya bandengnya itu juga dikelola dengan baik, menggunakan teknologi sederhana tetapi bisa aplikatif buat para petambak gitu ya. Itu tentu saja hasilnya akan jauh lebih melimpah gitu ya. Sehingga dengan bertani garam, mereka juga sebagai petambak bandeng gitu. Tetapi yang mereka keluhkan adalah ketika semuanya panen bandeng raya gitu ya, mungkin ya sebagian kecil, katakanlah 10%, 20% dari hasil panennya itu dinikmati sendiri dengan kolega, makan-makan bareng, tapi sisanya dibawa kemana gitu kan ya, akhirnya diberikan juga ke juragan. Nah, di sini seharusnya memang sih sudah ada beberapa kali pelatihan untuk mengelola bandeng, misalnya dibuat bandeng presto, dibuat otak-otak bandeng kayak gitu, seperti yang halnya dilakukan para petani bandeng di daerah Sidoarjo, daerah Gresik, Pasuruan itu ya. Tetapi kendalanya di Desa Marparan ini karena tadi kan pulau kecil yang dikelilingi oleh sungai gitu kan, terisolir dengan daerah luar, hanya menggunakan perahu tadi kan, sehingga ini dijual kemana? Apalagi daya beli masyarakat sekitar juga rendah gitu kan, sehingga mereka sudah tahu ilmunya bagaimana cara membuat bandeng olahan, tapi nggak tahu ngejualnya kemana. Nah, oleh karena itu pemerintah setempat itu menginisiasi di sana itu akan jadikan wisata mangrove, karena tadi kalau kita ingat waktu masuk itu ada mangrove yang memang sengaja akan dibuat wisata, dan tulisan Marparan segala macam itu masih baru itu tadi. Saya sih kebayang ya, karena di sini surganya garam, kenapa enggak dibuat wisata garam gitu ya. Kalau tadi misalnya limas-limas untuk pengawetan garam tadi kan menarik kan, bayangkan kalau itu banyak gitu dan menjadi ajang selfie gitu kan bagi anak-anak muda yang sekarang. Misalnya bisa nggak dibuat selain limas atau dibuat bentuk-bentuk yang sebenarnya itu adalah tempat menyimpan garam gitu, kan menjadi yang menarik dan instagramable gitu. Sebenarnya harapan secara keseluruhan dari para petani garam di Desa Marparan ini adalah bagaimana pemerintah ya, karena garam ini kebijakan nasional, bagaimana pemerintah Indonesia itu melakukan tata niaga garam yang lebih baik, dalam arti tolong dikendalikan garam impornya gitu. Dan hal yang penting juga adalah bagaimana juragan bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan informasi yang baik bahwa memang diperlukan sekian, dan petani itu juga realize bahwa oh iya memang ya sudah saya jual sekian gitu. Jadi memang kendalanya di sana, dan selama ini kalau memang juragan itu menjadi tempat untuk yang baik gitu ya, untuk pinjam duit, untuk apa, nah misalnya itu bisa dikelola dengan
dilembagakan lah para juragan ini menjadi sebuah koperasi atau apa gitu, sehingga bisa juga untuk kesejahteraan petani juga gitu. Atau kalau memang nggak mau bergabung, kadang kan gitu suka kan yang bekerja cuman kita doang gitu, misalnya katakanlah kayak gitu, terus nggak mau bergabung menjadi sebuah koperasi, ya sudah kalau gitu lakukan sendiri, tetapi harus lebih profesional dan jangan terlalu mahal harganya gitu, karena tengkulak ini bagaimanapun sangat membantu para petani ya, para petambak ini, bahwa kalau karena mereka kan punya duit ya, modalnya lumayan besar dibandingkan para petani, sehingga pinjaman itu lebih mudah gitu. Ya tahu sendirilah kalau misalnya keuangan keluarga mau secara informal, pinjam di A juga pinjam ke B, C, kalau ada di Z juga diambil gitu kan. Nah, itu karakter saya juga, masyarakat kita yang mostly seperti itu. Sehingga selanjutnya adalah edukasi bagaimana pengelolaan keuangan keluarga buat petani, buat petambak ini, karena saya melihat di sini nih kebanyakan menganggap tabungannya itu adalah garam. Jadi garam ini sebagai sebuah tabungan buat mereka, dan mereka jarang banget yang menyimpan dalam bentuk uang gitu ya. Nah, ini nanti menjadi bahasan yang menarik, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga bagi para petani garam ataupun petambak bandeng di Desa Marpara. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Inilah aktivitas dosen ya. Jadi dosen itu sekali lagi tugasnya tidak hanya ngajar, tetapi kami juga harus melakukan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Sehingga harapannya knowledge yang ada di kampus itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Terima kasih sobat pembelajar atas perhatiannya. Dimanapun, kapanpun, kita harus tetap belajar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.